Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Harapan saya saudaraku dalam keadaan baik-baik saja. Kita hari ini akan belajar dari pengalaman Hizkia, Raja Hizkia. Judul renungannya adalah Doa Hizkia. Seperti kita ketahui, Hizkia diangkat sebagai raja bukan karena keterampilannya sebagai pemimpin ataupun keahliannya dalam berperang, atau karena hikmat kecerdasannya seperti Salomo, tetapi karena kesetiaannya, kerendahan hatinya dalam menyenangkan hati Tuhan. Meskipun di 2 Raja-Raja 18 dikisahkan ayahnya, 16 dan sampai 18 dikisahkan ayahnya bukanlah seorang yang takut akan Tuhan. Raja Ahaz itu, orang ayah dari Hizkia, itu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi walaupun dididik dari keluarga yang tidak taat kepada Tuhan, Hizkia lain, dia tetap taat dan takut kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi buktinya, mari kita pelajari. Dia di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 3 dikatakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukit-bukit pengorbanan disingkirkannya. Demikian juga berhala-berhala disingkirkannya. Apa yang dilakukan oleh ayahnya tidak dilakukannya. Dia bertekad untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia masih muda, kurang berpengalaman. Ketika musuh-musuh ayahnya melihat bahwasanya Ahaz meninggal dan keturunannya masih sangat muda, musuh-musuhnya semua memberi surat ancaman kepadanya, hendak menyerang Yerusalem, hendak menyerang Yehuda. Tetapi Hizkia tidak membalas dengan perangan, tidak memenuhi permintaan berperang itu, tetapi dibawanya semua surat-surat ancaman itu ke hadirat Tuhan. Kalau kita perhatikan di 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 20 dikisahkan bagaimana Hizkia lari kepada Tuhan dan di bait Allah dibentangkannya surat-surat itu yang isinya selain ancaman juga melecehkan Tuhan, melecehkan Allah Israel, Allah Yehuda. Dianggap oleh mereka Allah yang tidak mampu membantu, mampu membela. Buktinya apa? Buktinya Ahaz lemah dan dianggapnya Hizkia pun lemah. Hizkia menangis di hadirat Tuhan. Ini Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Ayat 15 berkata demikian. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah, segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh pada Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Jadi motivasi doa dari Hizkia adalah agar seluruh bumi takut kepada Tuhan, agar seluruh bumi mengakui Allah lah satu-satunya Allah yang berkuasa. Terkadang kita berdoa hanya untuk kepentingan sendiri. Kita lupa bahwasanya kepentingan Allah lah yang harus diutamakan. Menyatakan bahwasanya Allah yang berdaulat,
Allah yang harus disembah oleh bangsa-bangsa. Itu yang menyukakan hati Tuhan. Hizkia tidak mencari kambing hitam atas masa lalu kerajaan Yehuda. Dia tidak mencari kambing hitam atas kelakuan orang tuanya, tidak mencari kambing hitam, tidak menyalahkan betapa orang tuanya tidak mengajarinya beribadah kepada Tuhan, tetapi dia selalu menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, terserahlah apa yang Engkau lakukan terhadap surat-surat ini, surat-surat ancaman ini. Yang penting ya Tuhan, agar mereka mengakui bahwa Engkaulah Allah, Raja di atas segala raja, yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Demikianlah doa Hizkia, dan Tuhan ketika menjawab doa Hizkia, selain Hizkia tidak perlu berperang karena musuh-musuhnya itu saling membunuh dengan mereka sendiri tanpa menyentuh bangsa Yehuda. Selain itu, ketika akhirnya mereka dikalahkan, tinggal satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Asyur. Dan saat itu Hizkia sakit. Ketika Hizkia sakit, Asyur belum dikalahkan. Dan Tuhan mengasihani Hizkia. Walaupun Nabi Yesaya berkata di dalam 2 Raja-Raja ayat 1, dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1, Nabi Yesaya berkata, engkau akan mati, sakitmu tidak dapat disembuhkan. Namun Tuhan menjawab, menarik perkataan Nabi Yesaya. Hizkia disembuhkan, dan pada hari yang ketiga ia sudah bisa pergi ke rumah Allah untuk mengadakan ucapan syukur. Terkadang kita banyak dalih dalam berdoa, merasa benar sendiri, merasa ini karena itu, ini karena ini, mencari kambing hitam. Tetapi tidak dengan Hizkia. Dia datang dan menyerahkan semua persoalannya. Mari melakukan apa yang benar dan setia kepada Allah, seperti yang dicontohkan oleh Raja Hizkia. Pekerjaan-pekerjaan besar sudah disiapkannya bagi kita, dan tidak hanya doa kita yang dijawab, tetapi Tuhan menyiapkan ketuntasan atas pekerjaan-pekerjaan yang sudah disiapkannya kepada kita. Ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan, Ia tidak akan membiarkan kita. Dia memberi pertolongan hingga pekerjaan itu mendatangkan berkat dan tuntas kita lakukan. Mari kita hidup setia dan terus melakukan pekerjaan Tuhan. Sebagai penutup, nasihat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 11-12. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah kerajinanmu kendor, biarkanlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.